Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Livati Nur Idahaliah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ulul Miasyarah. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Bu Ulul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Baik, Bu Ulul, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Baik, Bu. Adapun tujuan kita melakukan percakapan praobservasi adalah untuk mengetahui atau persiapan nanti sebelum kita melakukan observasi di kelas. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan, begitu ya, Bu? Baik, Bu Natin. Baik, baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi di hari ini yaitu untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita harus melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya, Bu? Pertama, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan pada pra-observasi hari ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa Bu ya? Baik Bu, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu untuk mempraktikkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi seperti itu, Bu. Baik, jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik menjelaskan pengertian ya Bu dari sholat jenazah, dan selanjutnya adalah mempraktekkan sesuai dengan syariat Islam bagaimana sholat jenazah yang benar, begitu ya Bu. Nah selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan Bu yang ingin Ibu capai untuk dilakukan observasi pada pembelajaran di kelas nanti Bu? Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin saya lakukan itu menggunakan dua elemen, yakni pengetahuan dan keterampilan. Karena pengetahuan dan keterampilan itu adalah sesuatu yang saling berkaitan dan berhubungan erat serta memiliki kontribusi terhadap kompetensi peserta didik. Yang pertama adalah pengetahuan. Di sini peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep teoritis, dan keterampilannya itu adalah peserta didik mampu untuk menerapkan atau penerapan praktis dari pengetahuan yang sudah dicari dan dipahami tadi. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang pertama ada dua aspek ya Bu ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu mungkin mempunyai rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan seperti apa, atau mungkin strategi pembelajarannya, ataupun metodenya bagaimana yang akan nanti Ibu terapkan di pembelajarannya Bu. Baik Bu, jadi strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena di pembelajaran berdiferensi itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, juga ada diferensiasi produk. Maka saya akan menggunakan model pembelajaran inquiry, yakni sesuai dengan keaktifan siswa di kelas. Jadi nanti dalam pembelajaran tidak hanya guru yang menjelaskan, tetapi bagaimana siswa tersebut bisa aktif di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ada berdiferensiasi konten dan juga berdiferensiasi proses. Nah untuk model pembelajaran tadi Ibu akan menggunakan inquiry ya Bu. Nah selanjutnya untuk metode dari pembelajarannya kira-kira Ibu akan menerapkan yang seperti apa Bu? Jadi metode pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah metode diskusi kelompok. Karena ketika ada diskusi kelompok, siswa tersebut tidak hanya terpaku pada penjelasan guru, tetapi mereka saling berdiskusi untuk menemukan tugas atau mengerjakan tugas yang sudah saya berikan kepada mereka.
Baik, untuk metodenya jadi Ibu akan melakukan dengan diskusi kelompok, mungkin akan melihat keaktifan begitu ya Bu ya dari peserta didik. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan media Bu? Kira-kira Ibu akan menggunakan media yang seperti apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran nanti? Jadi begini Bu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti saya nanti akan menggunakan media pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta didik seperti audio, visual atau gambar-gambar yang menarik, kemudian melalui PowerPoint juga bisa, dan yang pasti buku ajar dari peserta didik itu sendiri. Selain itu, peserta didik juga dapat mengakses melalui internet. Begitu, Bu. Baik, jadi untuk medianya sangat beragam ya Bu, sesuai tadi berdiferensiasi konten, produk, dan prosesnya. Lalu selanjutnya Bu, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran ini pada hari apa atau mungkin di kelas berapa ya Bu? Kebetulan pada hari Rabu, mungkin minggu depan ya Bu, saya ada jam di kelas 8B pada jam 7 dan 8. Di hari Rabu depan di kelas 8B pada hari Rabu jam ke-7-8 saya akan datang di kelas Ibu, lalu saya akan melakukan supervisi kelas begitu ya Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu. Iya Bu, saya akan mempersiapkan sebaik mungkin sebelum melakukan observasi di kelas. Baik. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kegiatan yang terakhir nanti mungkin akan dilakukan pasca observasi Bu. Nanti akan ada pengajar praktek saya yang mungkin akan mendampingi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu. Baik Bu, karena di sini saya juga butuh pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk agar bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik lagi. Baik Bu Ulul, sebelum kita mengakhiri percakapan kita di pagi hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita di pagi hari ini Bu? Baik Bu, jadi setelah kita melakukan diskusi hari ini, mungkin yang saya dapat itu adalah saya memiliki pandangan bagaimana nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas, juga dapat memiliki pandangan tentang media pembelajaran apa yang ingin saya buat untuk peserta didik saya. Baik, terima kasih Bu Ulul atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Kita berbincang-bincang pada pagi hari ini sebelum nanti kita bertemu di observasi di kelas ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ulul. Semoga hari ini diskusi kita nanti memberikan suatu kelancaran pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Rabu mendatang ya Bu. Terima kasih Bu Ulul. Baik Bu Levatin, terima kasih Bu. Demikian percakapan kita pada pra-observasi kelas. Sampai ketemu lagi nanti di observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.